Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafin Nur Anifa dengan NIM 220103110019. Di sini saya akan mempresentasikan dan memenuhi tugas pelajaran konsep dasar pengukuran dan geometri oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Islahul Mukminin. Saya di sini akan mengambil judul yakni aksioma atau postulat yang berkaitan dengan titik, garis, dan juga bidang. Selanjutnya di samping kanan saya ini adalah pengertian dari aksioma dan juga teorema. Aksioma atau postulat ialah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi kebenarannya itu sudah pasti akan adanya kebenaran, tidak perlu adanya eksperimen lagi. Kemudian teorema ialah sebuah pernyataan yang biasanya dapat disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan asumsi yang telah dinyatakan secara jelas atau yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yakni adalah pengertian dari titik, garis, dan juga bidang. Yang pertama, titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai ukuran sehingga dapat dikatakan tidak berdimensi. Yang kedua, garis adalah sebuah kelompok titik yang memiliki satu dimensi atau satu ukuran, yakni ukurannya adalah panjang saja. Garis juga memiliki panjang yang sangat tak terbatas dan hanya dapat digambarkan sebagai sebagian saja. Yang ketiga, yakni bidang adalah himpunan elemen-elemen yang memiliki ukuran dalam bentuk panjang dan juga lebar, sehingga dapat dikategorikan sebagai berdimensi 2. Bidang juga memiliki ukuran sangat besar sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat digambarkan. Selanjutnya, slide ini akan menjelaskan tentang aksioma yang berkaitan dengan titik, garis, dan juga bidang. Aksioma pertama, yakni hanya satu garis lurus yang dapat ditarik melalui dua titik manapun. Misalnya, pada gambar tersebut melalui titik A dan juga titik B, hanya dapat dibuat satu garis, yakni garis lurus, menjadi garis A, B. Yang kedua, jika sebuah garis yang sebuah bidangnya mempunyai dua titik persekutuan yang sama, maka garis tersebut terletak seluruhnya pada bidang tersebut. Misalnya, AB pada garis G, AB itu pada bidang alfa, itu artinya garis G tersebut terletak pada bidang alfa. Aksioma 3, melalui 3 buah titik sembarang, yakni terdiri dari titik A, titik B, dan juga titik C. Yang tidak segaris hanya dapat dibuat satu buah bidang saja. Jadi melalui 3 titik yang tersebut dapat dibuat sebuah bidang, katakanlah bidang alfa itu adalah bidang dari titik A, B, dan juga C. Selanjutnya ini adalah slide yang menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Kalau ini ada garis G, lalu ada titik A di tengah-tengah dan garis A, ketika titik A itu dilalui oleh garis G, itu artinya bahwa itu adalah terletak pada garis G. Titik di luar garis. Jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Misalnya, jika kalau kita mempunyai garis H di sini dan ada titik B di luar garis, maka tidak dilalui oleh garis tersebut bahwa titik B itu berada di luar garis. Kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Misalnya, di garis G di sini, di bidang alfa yang trapesium itu menunjukkan garis G itu ada dua garis yang sama di garis adalah sebuah bidang. Selanjutnya yakni menerangkan tentang teorema yang berkaitan dengan titik, garis, dan juga bidang. Yang pertama, jika sebuah garis memotong sebuah bidang yang tidak memuat garis tersebut, maka perpotongan keduanya adalah merupakan sebuah titik. Yang kedua, jika kedua buah garis berbeda potongannya, maka keduanya terletak pada satu bidang.
Yang ketiga, jika terdapat sebuah garis dan juga sebuah titik pada garis tersebut, maka keduanya terletak pada satu bidang. Yang keempat, jika satu titik terletak pada suatu garis, maka ada tepat satu bidang itu yang memiliki muatan titik tersebut dan titik tegak lurus terhadap garis tersebut. Selanjutnya yakni nomor 5. Jika sebuah garis tegak lurus terhadap setiap dua buah garis yang berpotongan, maka pada titik sekutunya maka sebuah garis tersebut yakni tegak lurus terhadap bidang yang memuat dua garis berpotongan tersebut. Selanjutnya yakni adalah contoh dari teorema yakni yang terbukti. Sekian pemahaman yang saya dapat dan saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.